Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu ya. Kita belajar lagi dalam pelajaran ekonomi akuntansi ya. Kali ini sebelum kita belajar, Ibu mau bertanya pada kalian, apa kabar kalian semua? Apakah sehat-sehat semua? Ya, mudah-mudahan semua sehat semuanya. Tapi sebelum kita belajar, Ibu ingin mengajak kalian berdoa. Mari kita berdoa. Selesai. Pelajaran kita kali ini adalah mengenai persamaan akuntansi. Ini pelajaran kelas 12 di SMA Negeri 11 Palembang. Ya. Di sini ada akun perusahaan biasa, sesuatu yang bisa membuat kalian semangat. Ibu mengajak kalian bernyanyi. Oke? Ayo kita bersama-sama bernyanyi. Akun itu terbagi dua, akunil dan nominal. Akun itu terbagi dua, akunil dan nominal. Akunil terbagi tiga, harta, utang, dan modal. Akun nominal terbagi dua, pendapatan dan beban. Ini syair naik-naik ke puncak gunung ya. Ya. Ada kompetensi dasarnya. Yang pertama 32 mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Lalu 42 menyajikan persamaan dasar akuntansi. Tujuannya dapat mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi dan menyajikan persamaan dasar akuntansi. Ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Kita akan coba dengan soal mengenai persamaan dasar akuntansi ya. Ini ada persamaan akuntansi, aktiva harus sama dengan pasiva. Harta itu harus sama dengan utang ditambah modal. Utang itu sama dengan harta dikurang modal. Modal itu sama dengan harta dikurangi utang. Jadi jelaskan bahwa jumlah harta itu sama dengan utang ditambah modal. Utang sama dengan harta dikurang modal. Modal sama dengan harta dikurangi utang. Tinggal balik-balik saja itu. Gimana? Paham? Ya, oke, lanjut. Nah, ini soalnya. Data transaksi salon Tuti Juni 2020 adalah sebagai berikut. Tanggal 1, diinvestasikan uang sejumlah 20 juta rupiah sebagai modal usaha. Tanggal 2, dibeli peralatan sebesar 5 juta rupiah, baru dibayar 2 juta rupiah. Tanggal 4, dibeli perlengkapan tunai sebesar 1.800.000. Tanggal 5, diselesaikan pekerjaan 7 juta rupiah, baru diterima 3 juta rupiah. Tanggal 6, dibayar utang sebesar 2 juta rupiah. Tanggal 13, dibayar listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta rupiah. Tanggal 15, dibayar gaji pegawai sebesar 2.500.000 rupiah. Terakhir tanggal 20 diambil uang untuk pribadi pemilik sebesar 1 juta rupiah. Ini diminta catatlah transaksi di atas dalam persamaan akuntansi.
Nah, ini tanggal 1. Tanggal 1 diinvestasikan uang sejumlah 20 juta rupiah sebagai modal usaha. Ya, ini buat dalam ribuan karena tidak muat. Tanggal 1 ada investasi uang itu masuk di kas 20 juta rupiah. Jadi kasnya pertama 20 juta. Terus lihat modalnya pertama 20 juta. Keterangannya modal awal atau setoran modal. Jadi kalau ada investasi uang 20 juta atau berapapun berarti nambah masuk dalam uang kas. Sebagai modal usaha. Ya. Jadi kas sama dengan modal, kan? Persamaan akuntansinya pas, sama begitu. 20 juta sama dengan 20 juta. Tanggal 2 dibeli peralatan sebesar 5 juta rupiah, baru dibayar 2 juta rupiah. Nah, ini berarti ada utang. Utangnya 5 juta rupiah dikurang 2 juta rupiah berarti 3 juta rupiah, kan? Lihat tanggal 2. Kasnya berkurang 2 juta. Ya, diambil uang kan untuk bayar. Peralatannya bertambah 5 juta. Nah, utangnya bertambah 3 juta. Jadi hartanya kas 2 juta berkurang kas, peralatannya bertambah 5 juta, berarti kan pas 5 juta kurang 2 juta 3 juta. Harta sama dengan utang tambah modal, kan pas kan? 3 juta sama dengan 3 juta. Oke, berikutnya tanggal 4 dibeli perlengkapan tunai sebesar 1.800.000 persamaan akuntansinya. Tanggal 4 kas berkurang 1.800.000 karena beli, ya, beli tunai. Nah, perlengkapannya 1.800.000 nambah. Ini hanya pengaruh di harta, ya. Satu berkurang, satu bertambah, kan? Tapi utang dan modal tidak pengaruh. Jadi karena satu berkurang, satu bertambah kan 0. Utang modal 0. Jadi persamaannya pas, ya. Terus selanjutnya tanggal 5. Diselesaikan pekerjaan 7 juta rupiah, baru diterima 3 juta. Berarti ada yang ngutangi. Orang yang utang, namanya piutang. Ya, jadi beda piutang dengan utang begini. Kalau piutang tuh orang yang utang, kalau utang tuh kita yang utang. Nah, tanggal 5 kasnya bertambah 3 juta. Kan dapat uang. Piutangnya 4 juta, nanti kapan-kapan ditagih nih. Nah, masuk di modal 7 juta. Itu sebagai pendapatan. Jadi 3 juta tambah 4 juta kan 7 juta. Harta, utang dengan modalnya 7 juta. Berarti persamaannya sama, kan 7 juta dengan 7 juta. Tanggal 6, dibayar utang sebesar 2 juta. Nah, ini utangnya berkurang, kasnya berkurang. Sama-sama berkurang 2 juta. Mudah kan? Kalau kita punya utang, kita bayar, ya utangnya berkurang, kasnya berkurang. Oke, lanjut. Tanggal 13. Dibayar listrik, air, dan telepon sebesar 1 juta rupiah. Kasnya berkurang juga 1 juta. Modalnya berkurang 1 juta karena ada beban listrik, air, dan telepon. Ya, tanggal 15 dibayar gaji pegawai sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 15 kasnya berkurang 2.500.000. Modalnya berkurang 2.500.000 karena ada beban gaji. Ya, sama-sama kan? Persamaan akuntansinya pas. 2.500.000 sama dengan 2.500.000. Berkurang semua. Tanggal 20 diambil uang tunai untuk pribadi pemilik sebesar 1 juta rupiah. Istilah untuk untuk pribadi pemilik yang uang untuk pribadi pemilik itu namanya private atau prefer. Ya, uang kasnya berkurang, modalnya berkurang. Ya beda lah, ini uang kas perusahaan masuk dalam kantong pribadi pemilik. Jadi harus dicatat lah ya deh. Nah, ini ya keseluruhannya. Calon cuti persamaan akuntansi per Juni 2020. Ini kepalanya harus pakai kepala apa? Judul laporan. Tanggal 1 tadi kasnya bertambah 20 juta, modalnya bertambah 20 juta karena ada setoran modal.
Tanggal 2, kasnya berkurang 2 juta, peralatannya bertambah 5 juta, utangnya 3 juta, karena ada beli peralatan, bayar 2 juta, tapi belum dibayar 3 juta. Nah, di bawah tanggal 2 itu saldonya, istilahnya itu kan, uang 20 juta, diambil 2 juta, tinggal 18 juta, maksudnya itu. Peralatannya ya tetap 5 juta, utangnya masih 3 juta, modalnya masih 20 juta. Terus tanggal 4, 1.800.000, dengan 1.800.000 di perlengkapan. Oh, ini beli tunai perlengkapan, ya. Jadi satu berkurang, satu bertambah. Kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Saldonya kurangkan 18 juta dikurang 1.800.000, 16.200.000. Yang lain tetap masih kan perlengkapan 1.800.000. Ini kalau ditambahkan harus balance ya. Kas ditambah perlengkapan ditambah peralatan harus sama jumlahnya dengan utang tambah modal. 23 juta semua kan? Ya, itulah kalau tidak percaya. Terus tanggal 5 ada 3 juta di kas, piutang 4 juta. Oh, ini pendapatan 7 juta ya. Baru diterima 3 juta. Sisanya dihutangi orang. Saldonya 16.200.000 ditambah 3 juta. 19.200.000. Peralatannya 4 juta. Perlengkapannya 1.800.000. Peralatan yang tadi 5 juta. Utang 3 juta. Modal 27 juta. Ini semacam apa namanya tuh? Saldo, maksudnya stoknya tuh. Ya, perkiraan hitungannya tuh begitu. Sampai tanggal 5 begitu. Tanggal 6 ada berubah lagi. Kasnya 2 juta. Nah, ini kurang ini, aduh. Nah, kenapa ini kurang? Hei. Ini ya, enggak apa-apa, nanti sebelah sana ada kurungnya. Entah ini ada bayar utang ya, tanggal 6 ini. Nah, kita ke belakang saja ya. Oke, Tara. Iya, tanggal 6 itu ada bayar utang 2 juta. 19.200.000 dikurang 2 juta, 17.200.000. Nah, ini juga lupa juga kurang. Karena tadi tidak muat kan, jadi dipindah ke sebelah ini. Ini masing-masing modalnya ya 7 juta. Itu utangnya berkurang, lihat. 3 juta dikurang 2 juta, jadi tinggal 1 juta utangnya ya. Ini kasnya tanggal 13 ini bayar beban listrik dan air ya. Berkurang semua, kas berkurang, modal berkurang, tanggal 13. Di bawah tanggal 13 itu saldonya 16.200.000, dari 17.200.000 dikurang 1 juta ya. Ini piutangnya 4 juta, perlengkapan 1.800.000, 5 juta untuk peralatan, utang 1 juta, modal 26 juta. Tanggal 15 ada 2.500.000 dan 2.500.000 masing-masing berkurang di kas dengan di modal, beban gaji, ya. 16.200.000 kurang 2.500.000 jadi 13.700.000. Ini piutangnya 4 juta, perlengkapannya masih 1.800.000, peralatannya 5 juta, utangnya 1 juta, modalnya 3.500.000. Itu dikurangkan kan? 26 juta dikurang 2.500.000 jadi 23.500.000. Terakhir ada prive, kasnya berkurang 1 juta, prive modalnya berkurang 1 juta. Di situ tertulis prive, prefer. Terserah mau baca prefer boleh, mau baca prive ya nggak apa-apa ya. 13.700.000 dikurang 1 juta jadi 12.700.000. Nah, ini modalnya 23.500.000 dikurang 1 juta 22.500.000. Coba kita tambahkan ya. Ini mestinya 12.700.000 ditambah 4 juta ditambah 1.800.000 tambah 5 juta itu harta ya. Kas 12.500.000 12.700.000 ditambah piutang 4 juta ditambah perlengkapan 1.800.000 ditambah peralatan 5 juta, itu balance sama jumlahnya sebesar 23.500.000. 23.500.000 harus sama dengan utang ditambah modal 1 juta ditambah 22.500.000 jadi 23.500.000. Berarti ini benar hitungannya ya. Itulah yang dikatakan persamaan akuntansi, bahwa harta harus sama dengan utang ditambah modal.
Ya. Harta itu di sini ada kas 12.700.000, ada piutang 4 juta, ada perlengkapan 1.800.000, ada peralatan 5 juta. Kalau dihitung-hitung jumlahnya ini ada 23.500.000 kan? Sedangkan utang 1 juta ditambah 22.500.000. Jadi pas 23.500.000 itu harta sama dengan utang ditambah modal. Selanjutnya nanti kita coba buat ini ya, laporan keuangan dari persamaan akuntansi. Ya, dari waktu lah ya. Ya, Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau tidak mengerti bisa ditanya lewat WA. Ya, terima kasih. Ini ada yang pakai baju biru mewakili siswa yang laki-laki. Yang itu baju biru muda mewakili siswa yang perempuan. Ibu ada di sebelah kanan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dapat menambah ilmu kita ya, menambah perbendaharaan, pengetahuan kita ya, sebagai pengisi dalam kehidupan kita ini ya. Ya, jadi amal. Karena belajar dan menuntut ilmu itu adalah salah satu amal ya, yang disarankan oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena hidup kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan itu saja ya. Mudah-mudahan kalian tidak bosan, kalian senang dan mengerti. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum